Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur kita pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat dohiran wa batinan, melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, dan membawa tubuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai janji di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang masalah rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Wa may yattaqillah, siapa yang takut kepada Allah, diputar, tak tahu mana jalan keluar, terus seperti orang nyasar sesat, tak dapat pangkal jalan, tak berhenti. Dan yang tahu itu hanyalah orang yang mengalami masalah tersebut, depresi, stres, naik tekanan jantung, gula darah, macam-macam. Itu semua berawal dari masalah yang tak kunjung ketemu jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Kalau tak nampak jalan keluar itu, pikiran terus berputar, mata terkadang tak mau untuk tidur. Orang yang tak mau tidur itu lama-lama dia akan kena insomnia. Terkadang ketika kita mendengar lantunan Al-Quran, hati kita itu merasa sejuk, hati kita itu merasa tenang, bagaikan pasir kering yang disiramkan air. Maka tanah yang kering kerontak itu, pasir yang awalnya kering itu, lalu ketika dituangkan atau didatangkan air yang setetes, dua tetes, maka air yang kering itu akan muncul lumut, mulai ada tanda-tanda kehidupan, mulai ada tanda-tanda kehijauan, kesejukan di dalam hati. Maka ketenangan itu akan datang, kesejukan itu akan datang. Tapi siapa yang akan mendatangkan? Siapa yang akan mendatangkan ketenangan itu? Siapa yang mendatangkan kesejukan itu? Walladzi anzalas sakinah, yakni adalah Dia yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, yakni di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Salah satu jalan untuk melapangkan hati, salah satu jalan untuk
menenangkan hati, yakni kembali kepada sang mempunyai hati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup itu? Ya ja'allahu mahraja saja ketika kita yattaqillah. Allah juga menyebutkan wa yarzuqhu ma la yahtasib. Allah, janji Allah yakni akan memberikan rezeki terhadap orang tersebut, yakni dengan rezeki yang jalannya yang tidak disangka-sangka. Dari mana jalannya? Ada cerita ketika Sayyidina Maryam, yakni putri dari Imran, ketika dia ditinggalkan ayahnya Imran, lalu orang menyangka anak yatim ini dia tidak akan makan, karena orang yang ngasih makan dia sudah meninggal, orang yang ngasih makan dia sudah mati. Maka banyak yang mengatakan bahwasanya dia tidak akan bisa hidup, dia tidak akan bisa makan karena orang yang memberi makan, yakni ayahnya, telah meninggalkan dirinya. Tapi mereka lupa bahwasanya ada orang yang ngasih makan, orang yang memberikan rezeki, yang mana dia tidak akan pernah mati. Siapa itu? Ar-Razzaq, dia yang maha memberi rezeki. Masya Allah, subhanallah. Kullama dakhala Zakaria fil mihrab, yakni ketika setiap kali Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa, di sana itu banyak makanan, banyak buah-buahan. Lalu Zakaria ini bertanya kepada Maryam, siapa yang mengantar ini? Ayahmu sudah meninggal, ibumu susah, emakmu susah, siapa yang mengantarkan ini? Apa jawab Maryam? Innallaha yarzuqu may yasha, yakni kalau Allah mau, dia akan memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Tapi bukan hanya itu saja, Maryam sudah mendapatkannya. Dan itu juga yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam berada di gurun tandus, di padang pasir yang sangat panas bersama Bani Israel. Meskipun Bani Israel tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pemimpinnya, yakni Nabi Musa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan memberikan rezeki itu kepada Nabi Musa dan kaumnya. Apa yang diberikan? Wa dhalanna 'alaikumul ghamam, dari teriknya matahari, dari panasnya padang pasir yang kering keronta, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan awan yang hitam, yang mana awan itu menyejukkan. Dan ketika panas matahari itu dari atas terasa panas, akan tetapi di bawah dia terasa sejuk. Akan tetapi bukan hanya awan saja, yang terjadi juga Allah Subhanahu wa taala wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah taala juga menurunkan makanan manna dan salwa. Dan sampai di puncak ketakutannya ketika Nabi Musa alaihissalam dihadapkan di Laut Merah, lalu di belakang itu terdapat musuh, yakni Fir'aun. Maju ke depan mati konyol, mundur ke belakang akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Lalu apa kata para sahabat Musa? Wa qala ashabi Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa, inna lamudrakun, mati kita hari ini nih Musa, udah kena kita mati ini, habis kita ini, kita akan disembelih oleh Fir'aun. Akan tetapi dengan percaya dirinya, Nabi Musa alaihissalam menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Allah bersama kami. Sayahdin, tahukah Musa laut itu akan terbelah? Dia tidak tahu bahwasanya laut itu akan terbelah.
Seandainya dia tahu bahwasanya laut yang ada di depannya itu akan terbelah, mungkin orang-orang tidak akan lagi ngerasa aneh karena mereka sudah tahu duluan. Akan tetapi dengan keyakinannya Nabi Musa menjawab kalla, sekali-kali tidak. Innama ma'iyya, sesungguhnya Rabbi, Tuhanku bersamaku, sayahdin, dia akan menolong kita, dia akan menunjukkan jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala jalan berbeda antara dua lautan seperti dinding bukit yang kokoh. Jadi bukan dia berjalan di atas air sebagaimana main ski air. Daratan itu nampak terbelah ke bawah, lalu air itu di sebelah kanan dan kirinya kataunil azim, seperti tembok yang kokoh. Lalu Nabi Musa alaihissalam melewatinya. Sesungguhnya kisah-kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala itu pun juga bisa terjadi kepada kita. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, kisahnya Maryam ibnu Imran, itu juga yang diceritakan di dalam Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu tidak disusun ceritanya Musa, tidak disusun ceritanya Isa. Di sana ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka di sana akan ada cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Di sana ada cerita tentang Bani Israel. Di sana ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Setiap Al-Quran yang kita baca itu mempunyai beberapa makna dan juga terkandung di dalamnya makna yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, kun indallah khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Yakni adalah jadilah kamu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beranggaplah kamu adalah orang yang paling buruk menurut dirimu sendiri. Ini maksudnya adalah nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada kita, bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga hati kita di hadapan orang lain atau di hadapan orang lain. Itu adalah kita menjadi orang yang paling buruk untuk mengoreksi diri kita, untuk merefleksikan diri kita, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki lagi ke depannya, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena apa? Ini juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah berkata, idza laqaita ahadan minan nas, ketika kamu bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang lain, ra'aita fadlalahu, lihatlah dia adalah lebih baik daripada kamu. Ini tujuannya apa? Yakni untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita agar kita tidak mudah meremehkan orang lain, kita tidak mudah untuk menjatuhkan orang lain, agar hati ini selalu terjaga. Makanya di sana juga disampaikan bagaimana kita berhadapan dengan anak kecil, kita berhadapan dengan orang dewasa, kita berhadapan dengan orang yang alim. Fa in kana sahiran, ketika kita dihadapkan dengan anak kecil, apa hati yang perlu dipersiapkan untuk menyampaikan yang dikatakan kepada diri kita? Hadalam ya'sillah, yakni katakan bahwasanya anak kecil ini maksiatnya lebih sedikit daripada saya. Wa ana asyaita fala syakka Allahu khairum minni, dan saya lebih banyak maksiatnya daripada anak kecil ini.
Kenapa? Karena anak kecil itu lahirnya lebih lama. Duluan kita lahirnya, hidupnya lebih lama kita daripada anak itu. Maka ketika itu kita tanamkan dalam diri kita, fala syakka annahu khairum minni, maka tidak ada jalan kita menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Fa in kana kabiron, ketika anak itu tua, orang itu tua, orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih dewasa dengan kita, qul tahada qad abadallahu qabli, maka kita katakan dalam diri kita bahwasannya apa? Orang tersebut adalah orang yang lebih dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang lebih dulu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut adalah orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada kita, sebelum kita. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa menghormati orang lain, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Wa in kana aliman, ketika kita dihadapkan dengan guru-guru kita, orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, masyayikh kita, apa hati yang perlu dipersiapkan? Qul tahada u'tiya malam ablu, yakni kita berkata bahwasannya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keutamaan, anugerah yang luar biasa kepada orang yang alim tersebut yang tidak dapat kita miliki. Wa nala ma lam anal, dan juga dia telah mendapatkan sesuatu yang tidak kita dapatkan. Wa alima ma jahilta, dan dia mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu. Wa huwa ya'malu bi ilmi, dan beliau, orang-orang tersebut, orang-orang yang alim itu, dia mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu itu bi ilmihi, dengan ilmu-ilmunya. Jadi kita sadar ketika kita dihadapkan dengan guru-guru kita bahwasanya apa? Beliau-beliau itu adalah orang yang terpilih, orang-orang yang mempunyai keanugerahan, yang mana anugerah itu tidak didapatkan oleh kita. Dan dia mempunyai ilmu, yang mana ilmu itu diamalkan oleh mereka atas dasar ilmu itu sendiri. Itu ketika kita dihadapkan dengan guru-guru kita, kita ngerasa rendah. Fa'in kana jahilan, ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, orang-orang yang tidak berilmu, apa yang harus kita persiapkan? Hada asallahu bijahlin, maka kita katakan bahwasanya apa? Mereka telah bermaksiat atas kebodohannya. Mereka telah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuannya. Wa ana asaituhu bi'ilmin wala adri bima yuhtamuli bima yuhtamulaku, dan kita menyadari kita telah juga durhaka atas ilmu kita. Karena apa? Kita tidak tahu. Orang yang tidak berilmu itu juga belum tentu dia nanti meninggalnya dia su'ul khotimah. Bisa jadi orang tersebut matinya husnul khotimah. Kita yang cerdas, yang pintar, bisa jadi matinya kita itu malah su'ul khotimah. Yuhtamuli bima yuhtamulahu, kita tidak tahu, karena hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wa in kana kafiran, ketika kita dihadapkan dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersama keyakinannya dengan kita, ketika orangnya itu non muslim, berbeda keyakinan dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Asyallahu ayyuslimah fayuhtim lahu bi khairil amal, wa asa'an akfura fayuhtamuli bisu'il amal. Bisa jadi pada akhirnya orang yang kafir tersebut itu dia akan masuk Islam dan dia melakukan amal-amal yang lebih baik daripada kita. Dan bisa jadi kita yang malah kufur dan kita malah melakukan amal-amal keburukan pada akhirnya. Karena banyak cerita, ada ulama orang yang alim, lalu dia pada akhirnya dia su'ul khotimah. Dan juga ada cerita dia adalah orang yang ahli maksiat, dia ahli maksiat, durhaka, berbuat keburukan. Ternyata ketika dia hampir meninggalnya, dia malah dibukakan hidayah kepada Allah Ta'ala. Dan dia hanya menolong sesuatu, menolong barang kecil, ternyata dari keikhlasan menolong itu
Allah Ta'ala meridainya. Allah Ta'ala menganggap itu adalah amal yang terbaik untuk dia. Menganggap amal tersebut itu amal yang terbaik, dan dia ridho dengan amal itu, dan Allah pun ridho dengan amal tersebut. Maka dia masuk surga. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita dengan kedepannya. Bisa jadi awalnya kita sungguh-sungguh, makanya kita selalu berdoa agar hati kita ditetapkan dalam keimanan, hati kita tetap dilapangkan, hati kita tetap ditekankan untuk selalu cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengajarkan kita untuk menjaga hati kita. Bagaimana kita bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain. Jadi dengan kita bisa menata hati kita, kita bisa membaca apa atau siapa yang kita hadapi, maka disitulah kita bisa menyesuaikan diri kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.